Ustadz, di kantor kami ada koperasi yang belum lama ini diganti secara syariah, yang di dalamnya ada beberapa unit usaha, antara lain: 1. Unit depo obat dengan sistem jual beli. 2. Unit warung kebutuhan sehari-hari dengan sistem jual beli. 3. Unit simpan pinjam, di mana di dalam unit simpan pinjam ini kalau menyimpan akan diberi bagi hasil dengan sekian persen per bulannya. Tetapi untuk peminjaman dengan sistem mengangsur dalam bentuk pembelian emas atau mencicil emas, di mana koperasi memberikan emas sebesar yang dipinjam, kemudian si peminjam akan menjual kembali emas tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal sebentar. Jadi koperasi ini memberikan emas, ya dalam bentuk emas, kemudian peminjam menjual itu, kemudian menggunakan hasil jualnya, lantas nanti ngangsur gitu. Ya. Ya, lanjut. Padahal seperti keterangan Al-Ustadz, kalau kredit atau mencicil emas itu termasuk riba, dan sistem syariah yang diterapkan dengan cara pembelian emas ini baru berjalan sekitar 2-3 tahun ini, yang sebelumnya bentuk konvensional dengan sistem koperasi pada umumnya. Kondisi koperasi kami seperti itu, Ustaz, dan kami menggunakan koperasi tersebut pada unit penyimpanan karena tiap bulan ada simpanan wajib yang dipotong dari gaji kami, dan kami melakukan transaksi pada unit warungnya baik secara cash maupun hutang dengan bayar potong gaji setiap bulannya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah: 1. Bagaimana dengan status SHU kami tersebut, Ustadz? Karena otomatis SHU yang didapat dari koperasi tersebut pasti dicampur semuanya, sementara semua anggota akan menerima SHU dalam bentuk THR hari raya, uang pendidikan awal tahun ajaran sekolah, uang jalan pada saat RAT tahunan, kemudian juga sumbangan sosial koperasi apabila ada anggota yang sakit atau terkena musibah. 2. Bagaimana kami seharusnya terhadap SHU tersebut? 3. Apakah kami juga perlu menyampaikan tentang pemahaman bahwa pembelian emas dalam bentuk emas itu tergolong riba? 4. Apa yang harus kami lakukan bila kami menyampaikan tersebut ternyata tidak diterima? Bagaimana kami harus bersikap, Ustaz? Atas jawabannya yang diberikan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum. Jadi kalau jual belinya tadi, unit usaha jual beli itu insya Allah itu sudah jelas, menjual dengan harga di atas harga kulaknya dapat untung, itu jelas. Kehalalannya jelas dengan catatan yang dijual itu tidak menyalahi aturan agama. Selama yang dijual barang-barang yang dibenarkan oleh agama, maka sudah jelas kehalalannya. Nah, yang menjadi samar, menjadi ragu, ini di unit simpan pinjamnya tadi. Karena peminjam itu akan diberi emas oleh perusahaan. Berarti peminjam ini utang emas, bukan utang uang. Dia hutang emas, bukan hutang uang. Jadi ini kan diberi emas, kemudian oleh peminjam dijual. Dijual, uangnya digunakan untuk kebutuhan. Nah, cara ngangsurnya apa? Cara mengembalikannya dengan cara mengangsur. Mungkin setiap bulan langsung potong gaji. Nah, sekarang emas, hutang emas, masa diangsur dengan uang? Kalau menurut Nabi, ad-dzahab bid-dzahab.
hutang emas atau tukar menukar emas harus dengan emas. Kalau emas ditukar emas, perak tukar perak itu punya syarat. Dua hal. Dalam hadis itu adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi. Mislan bimislin, yadan biyadin. Itu dua syarat. Jadi kalau emas mau ditukar dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya, itu dua syarat ini harus terpenuhi. Pertama, mislan bimislin, sepadan. Sepadan, tidak boleh beda, itu tidak boleh. Beda ukuran, kalau 24 karat ya sepadan 24 karat. Hutang emas 24 karat, mengembalikannya juga emas 24 karat. Ya. Dan syarat kedua yadan biyadin. Ada serah terima, kontan, serah terima, tangan dari tangan. Itu serah terima. Dua syarat ini harus dipenuhi. Nah tadi pinjam diberikan emas, berarti dia hutang emas. Kalau hutang emas, kembalikannya juga emas. Bukan dengan cara nyicil. Ya, bukan dengan cara nyicil, karena di situ ada mislan bimislin, yadan biyadin. Sepadan dan kontan, tunai, kontan. Nah, bagaimana kemudian SHU-nya? Karena otomatis dicampur antara unit simpan pinjam dengan unit usaha. Ingat, hati-hati. Idza istama'al halal wal haram ghalabal haram al halal. Jika halal dan haram itu bercampur, maka ada potensi yang haram mengalahkan yang halal. Karena menjadi tidak jelas. Sesuatu yang harusnya halal kemudian tercampur dengan sesuatu yang haram dan kita mengetahui keharamannya. Kemudian dicampur, maka ini menjadi tidak jelas. Karena tidak jelas sebagai bentuk kehati-hatian, ya, idza istama'al halal wal haram, apabila halal dan haram itu bertemu, bercampur, ghalabal haramul halal. Yang haram bisa mengalahkan yang halal. Nah, bagaimana sikapnya terhadap SHU tersebut? Tidak dipungkiri berada dalam dua pilihan yang sama-sama sulit. Tinggal milih saja. Yang pertama, di situ ada iming-iming materi duniawi untuk bayar SPP, untuk bayar sekolah, untuk tunjangan hari raya, apalagi di saat kebutuhan pada naik seperti ini. Tentu hasrat, keinginan, syahwat ingin sekali mendapatkan SHU-nya itu. Karena kondisi sulit. Namun ingat, itu kan menjadi samar. Menjadi samar di situ. Kalau samar berarti kita ragu. Sedangkan Nabi perintahkan untuk meninggalkan yang ragu. Segala sesuatu yang ragu, apakah halal haram, ragu, maka tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Nah, pilihan keduanya, kalau ini saya terima, engkau ojo-ojo ternyata SHU-nya ada hasil ribanya, sehingga menjadi ragu. Tapi kalau tidak saya terima, ini wayahe tahun ajaran baru sebentar lagi. Saatnya hari raya, THR, kebutuhan banyak. Bagaimana ini? Nah,
sampaikan saja ya. Kalau memang bisa disampaikan. Kalau bisa SHU itu dipisah antara unit jual beli tadi yang sudah jelas kehalalannya dengan unit simpan pinjamnya, berikan masukan untuk dipisah. Kan transaksinya berbeda. Yang satu jual beli, yang satu simpan pinjam. Maka bisa, kalau kita mau berusaha itu bisa. Memisahkan itu bisa. Jangan berkata, wah tidak mungkin. Jangan berkata dulu tidak mungkin memisahkan itu. Ketidakmungkinan yang kita ucapkan itu karena kita tidak mau bersusah payah. Manusia itu untuk menunaikan kebajikan pada umumnya kurang mau untuk bersusah payah. Untuk bersungguh-sungguh tenanan dalam kebajikan itu banyak manusia yang tidak mau. Tetapi untuk bermaksiat banyak manusia yang mau bersungguh-sungguh. Sehingga daripada capek-capek engkau harus metani, harus mengatur, harus mencatat dan lain sebagainya sehingga biar terpisah, capek dan melelahkan. Nah, lebih baik jawab saja, wis enggak mungkin. Tidak mungkin memisahkan. Kenapa tidak mungkin? Sudah dilakukan, sudah diusahakan atau belum? Kan ada itu kata-kata mutiara. Jarib walahid takun arifah. Cobalah, perhatikan. Nah, niscaya kamu akan tahu. Kemudian manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Dan janji Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Coba ingat kembali itu ayat itu. Berulang kali kita jelaskan. Ayat itu janji dari Allah. Maka kalau itu sudah janji Allah, la raiba fih. Jangan diragukan lagi. Sekali saja, sedikit saja kita meragukan janji Allah, ya sudah, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dulu sudah sering kita jelaskan jahadu di sini. Ya. Setidaknya ada 3 makna. Jahadu itu al-istihadu, al-jihadu, al-mujahadatu. Ketiganya ini harus dilaksanakan. Tidak boleh melaksanakan hanya satu saja. Al-istihad itu kesungguhan perencanaan. Al-jihad, kesungguhan fisik untuk mengikuti kesungguhan perencanaan. Yang terakhir al-mujahadah, istiqomah untuk tidak mengikuti bujuk rayu setan dalam menjalankan kesungguhan kebaikan itu. Nah, termasuk terkait pertanyaan ini, istihadnya, kesungguhan perencanaannya direncanakan dulu. Ini mau unit simpan pinjam, ini unit jual beli, dipisahkan. Kemudian setelah itu ikuti dengan kesungguhan fisik, dipisahkan. Ini SHU jual beli, ini SHU yang dari unit simpan pinjam. Biar jelas semuanya. Kemudian setelah itu mujahadah. Nah, mujahadah istiqomah, jangan pernah terbujuk rayu setan. Apapun iming-iming dunianya. Nah, dalam hal ini Bapak atau Ibu bisa memberi masukan sebagai wujud kesungguhan perencanaan. Usahakan dipisah semaksimalnya. Karena ada potensi jika halal dan haram bertemu dalam satu waktu, ada potensi yang haram mengalahkan yang halal karena menjadi tidak jelas.
Contoh yang lebih mudah dipahami, ada kita masak daging sapi, jelas disembelih secara islami, kita masak sak baskom, kecampuran kemudian daging babi sak cuil, dan wis dimasak semua bercampur. Kira-kira daging sapinya itu halal atau menjadi haram? Kira-kira daging sapi yang sebaskom kemudian tercampur daging babi yang secuil, dimasak bareng. Tentu karena daging babi itu haram, daging sapi itu halal secara zat, kalau dicampur maka daging babi yang secuil mengalahkan daging sapi yang satu baskom tadi. Idza istama'al halal wal haram ghalabal haram al halal. Jika halal haram bertemu, bercampur, maka yang haram mengalahkan yang halal. Itu sebagai bentuk kehati-hatian karena menjadi tidak jelas semuanya. Daging sapi yang awalnya halal terus kemudian tercampur dengan sepotong daging babi, kehalalannya menjadi tidak jelas. Maka kalah dengan sepotong daging babi tadi. Nah, maka disampaikan kalau bisa usahakan maksimal prinsip koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah semaksimalnya. Kalau sudah disampaikan ternyata ditolak, tidak disetujui, kewajiban kita menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah kewajibannya hanya menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah dengan cara yang gamblang. Perkara manusia menerima atau tidak itu sudah bukan urusan Rasulullah. Begitu pula kita sebagai umat Nabi, kewajiban kita menyampaikan kebenaran dinullah ini. Perkara manusia menerima atau tidak sudah bukan urusan kita. Coba dibuka itu Al-Maidah ayat 92. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina illal balaghul mubin. Ya, mari. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 92. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ya, tak? Jadi kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kewajiban kita menyampaikan kebenaran dinullah, kebenaran aturan-aturan agama Allah ini. Sebagaimana dulu Rasulullah itu kewajiban beliau hanya menyampaikan amanah dari Allah dengan terang, gamblang dan jelas. Perkara manusia menerima atau tidak sudah bukan urusan kita. Ya. Fa in tawallaitum, dan jika kamu berpaling dalam arti tidak mau menyambut seruan kebenaran dari Rasulullah, fa'lamu, ketahuilah, annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan amanah dari Allah dengan gamblang. Nah, sehingga kewajiban kita menyampaikan, ditampa ya wis, ora ditampa ya wis. Kita bari'um minadz dzimmah, kita sudah terbebas dari tanggung jawab karena sudah terus menyampaikan.
Beda kalau kita belum menyampaikan. Kita belum menyampaikan berarti kebenaran belum tersampaikan. Nah, kewajiban kita balighu anni walau ayah, sampaikan tentangku meski hanya satu ayat. Itu kewajiban kita. Konsekuensi menjadi seorang muslim itu harus menyampaikan kebenaran agama Allah ini meski hanya satu ayat yang baru kita ketahui. Ya, disampaikan ya. Sehingga perlu disampaikan, diterima ya alhamdulillah, tidak ya tidak apa-apa, sudah kita bari minadz zimmah. Di hadapan Allah sudah terbebas dari tanggung jawab karena sudah menyampaikan kebenaran. Perkara yang tidak menerima tadi, berpaling, tidak mau menerima kebenaran agama Allah, itu urusan dia dengan Allah. Ya, terkait SHU itu satu hal yang memang meragukan, ya tinggalkan sudah. Kalau memang ragu, tinggalkan. Tinggalkan yang ragu, itu perintah Nabi. Karena menjadi tidak jelas. Biar bagaimanapun adzahab bidzahab, hutang emas ya bayar emas yang sepadan. Ya, ada lagi.